Saya pertama yaitu tadi stroke ringan, sudah mati kaki kanan dan tangan kanan, udah suntik setiap hari 30 unit. unit selama 1,5 tahun. Pak Soeharto dan juga cerita Ibu langsung pada saat kita ketemu di Jogja, saya mengambil kesimpulan bahwa kesembuhan suami itu biasanya yang mempengaruhi adalah orang terdekatnya. Boleh diberikan tips kepada anggota-anggota Mobi yang lain mengenai bahwa pengaruh istri dan keluarga itu mampu membuat fokus seseorang suami yang kita cintai atau istri yang kita cintai sehingga dia bisa menjalankan apa yang harusnya dilakukan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Eko Yudo Tamtamo dari Miracle of Bread Indonesia. Pada sore ini, Selasa 14 November 2023, saya kedatangan tamu yang sungguh istimewa. Beliau adalah Wakil Ketua PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, Marsekal Pertama, Purnawirawan Soeharto. Kalau di Angkatan Darat sama dengan kira-kira Brigadir Jenderal bersama Ibu, ya ini Bu Tati Soeharto. Tentu saja dengan kesempatan ini saya merasa sangat istimewa sekali. Tapi akan lebih menyenangkan buat saya adalah beliau itu tadinya adalah penderita diabetes yang sejak bulan Maret itu memang menghubungi kami melalui salah seorang mentor kita yang sangat aktif, Bu Niken namanya. Dan kemudian lewat Bu Niken itu kita direkomendasikan untuk bertemu dengan Pak Soeharto dan Ibu di kediaman Bu Niken di Yogyakarta. Dan kemudian kita berkenalan dan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Mobi. Dan rupanya gayung bersambut dan Ibu itu segera meng-approve bahwa oh ya ini masuk akal. Tapi sebelumnya saya akan minta Pak Soeharto sendiri bercerita tentang bagaimana diabetesnya dan bagaimana bertemu dengan Mobi dan sehat dengan Mobi. Silakan Pak Soeharto. Nama Soeharto, keluarga istri 1, anak 2, 1 di Surabaya, 1 di Semarang, semuanya sudah keluarga. Jadi kami tinggal berdua saja. Sakit ya berdua. Sakit ya berdua. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Pak Soeharto ini adalah Wakil Ketua dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Jadi beliau adalah Marsekal Pertama Purnawirawan. Ya nggak usah dibawa itu Pak kok. Cuman saya kasih tahu aja Pak. Nah, beliau, jadi harapannya tentu saja ini untuk menginfluence Bapak Ibu yang memang punya sakit diabetes di lingkungan Angkatan Udara. Tapi tentu saja dengan beliau tertarik dengan program Mobi dan sembuh, ini juga menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mau berpikir, oh iya ternyata tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, saya mengundang Pak Soeharto adalah untuk juga memberikan pengalaman supaya Bapak Ibu yang sakit diabetes itu melihat bahwa sembuh dari diabetes itu mungkin dan bisa. Nah, oleh karena itu silakan Pak Soeharto bisa bercerita Pak. Saya pertama yaitu tadi stroke ringan, sudah mati
kaki kanan dan tangan kanan. Udah suntik setiap hari 30 unit. unit selama 1,5 tahun. Makan obat juga selama 1,5 tahun. Saya mulai sakit itu kira-kira pas COVID, yaitu tahun 2019. Sebelumnya mungkin gula darahnya sudah tinggi, hanya tidak dikontrol aja. Setelah sakit itu dikontrol, gula darah kadang-kadang 2,5, kadang-kadang 300, terus kolesterol tinggi 270, terus tensi 170, itu yang membuat saya mungkin stroke. Terus saya ketemu sama Bu Niken, dikasih tahu program Mobi ini. Namun demikian saya tidak langsung tertarik. Nah, waktu itu ketemu dengan Pak Eko, saya diterangkan sampai 3 jam mungkin di rumah Bu Niken maupun di jalan, di perjalanan dijelaskan, baru terus saya ikut. Setelah ikut, ya saya hanya patuh sama Kusnot Pak Eko aja. Apa yang diperintahkan itu saya ikuti. Makannya harus telur, harus ikan, daging, yaitu protein lah, protein nih Pak, hewani, itu yang saya makan. Saya tidak berpikiran lain untuk memakan yang lainnya. Setelah 2 minggu, ternyata gula darah saya sudah di bawah 100. Sebelumnya gula darah berapa, Pak? Waktu diukur Bu Niken itu 218, karena saya sudah minum obat. Sudah minum obat 218, Pak? Ya, terus sudah itu kalau tidak minum obat bisa 300. Aduh. Ya, iya Pak. Terus yang saya ikuti itu saja. Sama IF-nya memang saya tidak terlalu lama, 16 sampai 24 jam saja. Itu sudah menurunkan sampai 70 poin, jadi tidak saya tambah. Ya, iya Pak. Terus setelah 4 bulan saya cek HB41C-nya sudah 6,5. 6,5. 5,6. Oh, 5,6. Tanda-tanda bagus Pak, itu dari diabetes menjadi pre-diabetes, sedikit lagi menjadi tidak diabetes Pak. 5,6 Pak. Iya. Setelah 3 bulan. Iya. Terus bulan keempat saya belum berani PT. Saya coba-coba sendiri. 2 kali saya coba. Sudah lulus, kalau saya baru ikut PT lapor sama Bu Niken. Itu yang saya lakukan Pak. Selama Bapak melakukan pola makan baru dan kemudian pola program Mobi ini, apa saja yang membuat Bapak berkesan dengan cara ini? Atau bahkan mungkin keluhan apa yang mungkin Bapak rasakan? Ini ekstrim banget ya. Tapi
Yang ekstrim itu kolesterol naik, Pak. Oh iya, kolesterol naik. Iya, Saya panik gitu waktu 600. panik sobat. Lalu bagaimana Bapak sekarang menjadi tidak panik karena kolesterol itu, Pak? Saya minum omega 3, Omega 3. Kemudian turun, Pak. turun sampai 300. Terus saya puasa, terus dengan sendirinya normal. Pengalaman apa yang menarik, terutama di tubuh ya Pak? Dulu kan Bapak bilang bahwa, oh saya dulu suka pegel-pegel. Bagaimana sekarang Bapak? Dulu saya kalau malam itu mau tidur, pundak saya ini pegel. Pundak saya ini sakit. Terus saya sampai digosok, dipijat, sakit. Ternyata setelah pola makan baru itu hilang. Semuanya? Tapi sekarang kalau saya chatting sakit lagi, Pak. Ya, baik, mungkin saya boleh beralih ke Ibu, Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Salam Bu Tati, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat, semangat karena bisa dampingi suami sehingga bisa sampai saat ini sehat walafiat, tidak banyak mengeluarkan uang. Oh, ya, saya mendengar dari Pak Soeharto dan juga cerita Ibu langsung pada saat kita ketemu di Jogja. Saya mengambil kesimpulan bahwa kesembuhan suami itu biasanya yang mempengaruhi adalah orang terdekatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Pasti itu Pak Eko. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang membuat salah satunya Bapak cepat sembuh adalah dari peran istri. Boleh diberikan tips kepada anggota-anggota Mobi yang lain mengenai bahwa pengaruh istri dan keluarga itu mampu membuat fokus seseorang suami yang kita cintai atau istri yang kita cintai sehingga dia bisa menjalankan apa yang harusnya dilakukan. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku istri dari Bapak Soeharto, yang mana saya hanya mengikuti semangat suami. Karena suami saya sangat semangat untuk sembuh, sehingga saya berani langsung menyiapkan apa yang suami saya inginkan dan harus dipenuhi pada setiap harinya. Karena kan di Mobi ini harus terpenuhi misalnya nutrisinya dan lain-lainnya. Sehingga sebagai istri saya masak yang mana suami saya, biar suami saya semangat untuk mau makan yang sesuai yang dijadwalkan atau diprogramkan dari Mobi. Ya Bu, saya teringat waktu bulan Maret lalu pada saat pertemuan kita pertama kali, Bu Niken mempertemukan saya dengan Ibu dan Bapak. Terlihat sekali bahwa ada rasa agak ragu-ragu karena masa sih orang bisa sembuh hanya dengan makannya saja. Nah, terus kemudian Ibu banyak sekali melakukan pertanyaan dengan saya sehingga itu jadi perbincangan yang menarik. Saya waktu itu bertanya dalam hati, wah ini kelihatannya agak susah nih, Pak Harto agak susah nih, bentengnya agak kenceng nih. Tapi saya juga justru merasa surprise karena Pak Harto bilang, Bu Niken bilang, Pak Harto mau belajar loh, dan melakukan setiap hari loh. Nah itu surprise buat saya, kejutan buat saya Bu. Iya. Apa yang membuat seperti itu? Pertama-tama Pak, karena sebagai istri, saya melihat semangat suami untuk sembuh. Yang kedua, kita tinggal berdua Pak dengan suami, yang mana anak-anak satu tadi disampaikan suami itu ada di Belanda satu. Maaf, ada feedback Bu, mungkin handphonenya bisa dimatikan dulu.
begitu. Saya lanjut ya Pak Eko. Ya, ya. Pertama anak-anak saya tuh pertama lihat bapaknya itu begitu Lebaran kita ngumpul, saat itu suami saya sudah berani untuk makan dari Mobi, program Mobi, sehingga saya pun masak yang enak-enak biasa Lebaran, anak-anak pulang, papahnya tidak makan apapun yang saya sajikan. Di situ saya merasa kasihan dengan suami. Nah, di situ terpetik saya untuk memasakkan untuk suami, biar suami itu semangat. Karena anak-anak sendiri, saya sendiri jadi ragu ketika anak-anak saya melarang suami saya untuk, "Papa tambah kurus mah, kasihan, ngapain itu programnya apa," dan sebagainya. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan ke anak-anak, tapi suami saya punya keyakinan aku sembuh dengan program Mobi. Nah, saat itu suami saya dengan caranya yang masih belum jelas gitu ya Pak ya, ditunjukkan belum jelas karena waktu itu suami saya ngomongnya pun belum jelas, jadi masih belum jelas suaranya gitu. Jadi dia menunjukkan HP-nya dilihatin ke anak-anaknya, ini loh papa makan ini, setelah makan 2 jam, sebelum makan 4 jam, setelah makan turun seperti itu. Baru anak-anak saya pulang 4-5 hari di rumah. Nah itu anak-anak saya langsung, "Mah tolong sama papa dibantu ya mah untuk nyiapin sehingga papa tidak bosan, karena aku sendiri belum tentu bisa kayak papa," kayak gitu Pak. Alhamdulillah sekali saya jadi semangat karena anak-anak saya mulai setuju, tidak khawatir, meskipun saya sendiri kadang-kadang khawatir Pak, kok kurus yang dulunya gagah, mohon maaf ya Pak, jadi tulangnya kelihatan. Tapi Masya Allah sekali, saya terima kasih sama Pak Eko. Sampai saat ini suami saya tidak makan obat, tidak pakai apapun, hanya menuruti apa yang sudah diprogramkan Mobi. Sampai saat ini luar biasa Pak. Dia udah tidak minta pijitin saya lagi Pak setiap malam. Sudah tidak minta ditiupin kakinya Pak. Dulu kalau kumat asam uratnya kan kakinya itu bengkak, sehingga udah pakai AC pun saking manjanya sama istri itu saya minta ditiupin. Minta itu bully gitu. Iya. Mungkin itu saking sakitnya Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sejak ikut Mobi sama sekali tidak pernah, malah mijitin saya sekarang Pak. Alhamdulillah. Nah itu yang buat saya pengen semangat Pak. Kemudian saya ketemu teman-teman suami saya itu kan memang sudah umur dan banyak masalah. Kemarin kita ketemu beberapa orang yang alhamdulillah seperti teman saya Pak Edi yang di Magelang itu ada kankernya juga, gulanya sekarang udah bahagia sekali. Itu mungkin membuat saya juga tambah semangat ikut seperti Bu Niken berbagi. Mudah-mudahan bisa lanjut ya Pak. Seperti sekarang Pak Anjar juga udah mulai bisa melihat Pak. Iya. Udah bisa, itu lebih lebih membuat saya lebih semangat karena dengan lingkungan yang seperti suami, minimal saya sama suami bisa mengajak sehingga walaupun belum bisa seperti Bu Niken tapi saya arahkan ke Bu Niken. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih ke teman-teman dulu di lingkungan kami karena kan juga tidak semua orang bisa ya Pak dan mau. Ya. Ini menarik sekali apabila Ibu sudah mulai menginfluence teman-teman. Salah satunya adalah sahabat dari keluarga Pak Soeharto adalah Pak Edi. Pak Edi itu sakit diabetes dan juga sakit kanker getah bening. Ya. Informasi yang saya dapatkan adalah diabetes sembuh, kankernya juga sembuh. Mengejutkan. Alhamdulillah Pak, kemarin dari Semarang baru beberapa hari ini saya tanyain terus karena saya juga pengen tahu kesehatan beliau karena dia sahabat saya dari SMA istrinya. Kemudian kemarin di rumah sakit langsung bahagianya tadi bilang apanya Pak? LDR-nya apa itu Pak sudah normal, tidak pernah, sudah standarnya udah cukup sehat gitu Pak. Oh iya, mungkin pada saat kesempatan lain saya akan wawancarai beliau. Iya Pak. Kemudian yang kemarin sempat ketemu itu Pak
Anjar ya Bu ya? Ya, Pak Anjar Sumbowo. Penglihatannya sudah membaik ya Bu? Alhamdulillah Pak, itu istrinya jauh lebih pintar dari saya malah Pak. Dia itu berburu apa yang lebih bagus untuk makan. Jadi tanpa Pak Anjar itu tidak melalui sakau, kata Pak Eko ya. Dia tetap segar, tetap tetap sehat, nggak kelihatan ikut mobi karena wajah sama badannya itu kayak Pak Eko, seger banget gitu Pak. Jadi saya juga ikut-ikut sama Mbak Retno itu sebagai pendamping suami. Dia banyak tahu tentang makanan yang non karbo itu, meskipun di mana-mana dia berburu itu Pak. Jadi itu membuat saya jadi tambah semangat sama Bunikan. Bunikan malah ikut-ikutan. Pokoknya pola makan Pak Eko itu ternyata enak sekali. Saya jadi ikutan juga Pak, meskipun belum full. Ya Bu, terima kasih banyak. Apa yang kira-kira Ibu bisa berikan masukan pada keluarga-keluarga yang suaminya, atau mungkin pada para istri yang melihat bahwa suaminya sedang berjuang untuk melawan diabetes atau bahkan kanker? Apa saran dan masukan Ibu? Silakan Bu. Saya hanya bisa memberikan sedikit pengalaman saya. Kalaupun suami itu dalam kondisi sakit, itu tentunya butuh kita sebagai istri untuk mensupport apa yang sudah Allah kasih jalan. Seperti ketemu mobil ini kan bagi saya itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika suami saya semangat, saya minta sama ibu-ibu, sama teman-teman saya yang mengikuti jejak saya, ayo kita lebih semangat lagi mendampingi suami, karena suami butuh kita. Dan dengan senyum, dengan harapan yang pasti suami saya sembuh, itu membuat saya sama suami jadi lebih merasa mesra ya Pak. Karena dulu yang suami saya sakit itu diajak ngomong aja pasti tensinya tinggi, karena mungkin ada kekhawatiran yang kita tidak paham. Tapi ketika sehat seperti ini, saya jadi lebih semangat. Karena suami makin mesra, karena memang tidak sakit. Jadi kenapa kita harus tidak mensupport suami? Ya kalau mari kita bersama-sama untuk suami, biar suami apapun, suami ini sedang berjuang untuk sehat. Karena sehat itu bukan untuk diri suami, tapi untuk keluarga. Jadi saya apapun suami saya mau, dan sebelum mau pun saya udah manjain dia. Makan jam berapa Pak? Kadang kita nggak tahu jam berapa dia harus memperpanjang IF-nya, terus pengennya makan apa. Jadi sebisa mungkin saya nyiapin Pak, meskipun kadang suami saya pengennya jam 1 buka, tapi ternyata dicek darahnya jam sekian belum turun, aku mundur sampai jam 3. Ya saya paham, itu saya panasin, saya siapin yang lain yang mungkin bisa biar suami saya lebih semangat Pak makannya, jadi tidak bosan. Karena kalau bosan saya takutnya tidak berjalan apa yang dijadwalkan makan yang minta dari Mobi Pak. Ya, Ibu terima kasih banyak Bu untuk semua upayanya. Jadi ternyata program Mobi benar adanya. Dia bisa menyembuhkan tubuh kita, yang sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa hukum tubuh manusia adalah manusia akan bisa menyembuhkan semua penyakit-penyakitnya asal bahan bakunya, syarat-syaratnya dipenuhi. Nah, yang terakhir untuk Bapak nih, ceritanya untuk Bapak nih. Oh iya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Bu Retno loh. Sudah memberikan kepada keluarga saya kebahagiaan, suami saya sehat walafiat. Mudah-mudahan semua keluarga Mobi sehat walafiat. Semangat. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin Bu. Ya, Pak Soeharto, untuk yang pesan yang ingin disampaikan pada akhir testimoni ini,
apa yang ingin Bapak sampaikan, penyemangat bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh, Pak? Tentu saja mereka juga ingin seperti Bapak, meninggalkan obat sama sekali, meninggalkan insulin sama sekali, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Proses kesembuhan stroke yang berlangsung demikian cepat, dan dibandingkan pada saat dulu kan, saya pada saat berkomunikasi dengan Bapak itu agak sulit. Sulit, Ya, karena berbicaranya tidak jelas. tidak jelas, Pak. Nah, sekarang lebih jelas Pak. Apa yang Bapak ingin bisa sampaikan ke teman-teman? Silakan, Pak. Pada teman-teman semua, saya hanya berpesan kalau ikut POBI, ikutlah secara full, yaitu mengikuti apa arahan yang di voice note itu, diikuti dengan disiplin. Jangan coba-coba chatting sebelum waktunya. Kalau udah waktunya juga hanya sedikit. Seperti udah UPT itu cuman 20% dapat makan karbo. Untuk itu kita memang sudah sakit. DM ini mesti harus hati-hati menjaga gula darah supaya di bawah 100 terus. Itu yang utama. Yang keduanya, pola makan ya seperti kita lah di sini. Miracle of Breath Indonesia itu kan keajaiban olah napas. Jadi jangan ditinggalkan juga olah napasnya. Kalau ditinggalkan ya pincang. Banyak mobil businya bagus, tapi bensinnya kurang, ya jalannya tersendat. Jadi supaya semua 3 pilar itu dipenuhi, supaya gula darahnya, terus pH-nya, pokoknya pH-nya dijaga terus, gula darah dijaga di bawah 70, 80 kalau bisa, itu pasti udah sehat secara tidak perlu pakai tes ke lab juga pasti bagus. Kalau udah segitu gula darahnya, terus pH-nya, mudah-mudahan bagus. Harus tertib dan disiplin. Sehat tanpa obat, tanpa alat. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Suharto. Baik Bapak Ibu sekalian, audiens Mobi, itulah testimoni dari Bapak Suharto, Purnawirawan Marskal pertama, Wakil Ketua PPAU Yogyakarta. Jadi Purnawirawan untuk TNI Angkatan Udara wilayah Yogyakarta dan sekitarnya itu di bawah biasanya Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Jadi kira-kira demikian yang disampaikan tadi oleh Bu Tati dan juga Pak Suharto. Semuanya memberikan himbauan bahwa sembuh dari diabetes itu bisa. Sembuh dari diabetes itu selalu bisa dijangkau. Cuman masalahnya pikiran kita mau menjangkaunya tidak. Orang yang tidak mau pikirannya menjangkau, maka tubuhnya juga tidak akan mau menjangkau. Kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Tati, terima kasih Pak Suharto. Selalu sehat buat panjenengan berdua. Salam sehat untuk keluarga semua. Selalu sehat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa untuk Anda semuanya selalu sehat. Terima kasih, selamat sore. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak Bu Tati, terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi.